Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa, kita biar mudah kita belajar, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, apa kabar yang di rumah Anda semuanya? Sehat? Alhamdulillah, harapannya kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat Allah dan lindungannya, dalam kasih sayang Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini ada satu surah yang Ustazah mau bacakan. Semoga Anda yang di rumah bisa menghafal ya ayat ini ya. Coba Anda yang di rumah yang boleh buka Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Nah, ayat yang barusan Ustazah bacakan itu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan basuhlah kedua tanganmu hingga ke siku, dan basuhlah kepalamu dan kedua kakimu hingga mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam keadaan dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, dari ayat barusan
barusan nih Allah menerangkan kepada kita tentang bersuci. Nah, oke. Jadi setelah kita belajar nanti, Ustazah menginginkan Ananda bisa mengetahui bagaimana cara kita bersuci. Bagaimana cara bersuci? Apa yang menyebabkan kita jadi tidak suci, tidak dalam kesucian. Jadi inilah judulnya yang hari ini yang kita pelajari. Taharah. Taharah artinya kesucian. Apa Ustazah kesucian itu? Kesucian adalah keadaan di mana kita tidak terhalangi dengan suatu keadaan di mana kita tidak terhalang dengan hadas untuk menghadap Allah. Kesucian adalah suatu keadaan yang kita tidak ada hadas dan tidak ada najis. Itu adalah kesucian. Jadi toharah ini ada pembagiannya, ada dibagi dua, ada hadas dan ada najis. Yang pertama hadas, yang kedua najis. Tapi pada hari ini kita mau belajar tentang hadas. Nah, hadas itu dibagi dua, ada hadas kecil dan ada hadas yang besar. Jadi kita mau pelajari dulu hadas yang kecil. Yang mana Ustazah hadas yang kecil itu? Nah, hadas yang kecil itu, nah, perhatikan gambar ini. Yang mana hadas yang kecil? Yang pertama ada gambar apa ini? Gambar orang buang angin. Nah, yang termasuk ke dalam hadas yaitu keluar angin. Hadas yang kecil. Nah, yang contoh yang keduanya yang menjadi hadas yaitu terkena kencing atau terkena pipis. Terkena pipis di badan kita, itu berarti badan kita udah ada hadas. Nah, ketika kita buang air baik air besar atau air kecil, itu berarti badan kita tidak suci lagi, kita sudah terkena hadas yang kecil. Yang keempat, yang mana contohnya hadas? Kalau kita telapak tangan kita ini menyentuh aurat kita, menyentuh kemaluan kita, itu kita sudah terkena hadas kecil. Nah, apalagi contoh hadasnya ketika kita sudah ada wudu, kita bersentuhan dengan orang yang bukan saudara kandung kita. Kita tersentuh dengan orang yang bukan mahram kita, yang bukan saudara kandung kita. Berarti kita sudah terkena hadas. Kita tidak boleh sholat. Nah, yang selanjutnya itu ada kita kena hadas bila kita sudah berwudu tapi kita tertidur. Kita tunggu waktu azan, rupanya kita tertidur. Waktu tidur awal misalnya nih terlentang, tetapi dalam posisi tidur kita udah lain, udah berubah posisi tidur, maka itu kita sudah terkena hadas. Berarti kita kalau udah mau sholat mesti berwudu lagi. Nah, selanjutnya yang termasuk hadas yang kecil yaitu di saat kita misalnya pingsan atau gila, hilang akal kita. Tiba-tiba dah hilang akal kita atau jadi gila, itu sudah kita terkena hadas yang kecil. Nah, itulah yang kita belajar hari ini, termasuk hadas-hadas yang kecil. Ustazah berharap Anda bisa memahami contohnya. Nah, bagaimana Ustazah cara kita menyucikan hadas-hadas ini biar kita bisa menghadap Allah, bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna, dengan sah diterimanya ya. Cara menyucikannya ada dua, yaitu yang pertama boleh dengan cara berwudu. Apabila nanti saat kita berwudu nih, apalagi musim-musim terjadi musim kemarau nih, kita nggak dapatkan air, itu udah berusaha kali kita nggak dapat air, baru kita boleh dengan cara bertayamum. Tayamum itu adalah berwudu dengan debu. Caranya kita taruh telapak tangan kita cari debu yang bersih, kita taruh tangan kita di debu, kita hentak tangan kita, habis itu disuruh basuhkan tadi dalam surat
tadi surah Al-Maidah tadi disuruh basuh tangan kita sampai ke siku, terus sama wajah kita, dua saja yang Allah suruh supaya sempurna ibadah kita, diterima ibadah kita. Dah, selanjutnya adalah hadas yang besar yang mau kita pelajari. Hadas yang besar itu adalah suatu keadaan yang dialami oleh orang dewasa. Mana contohnya? Contohnya yaitu kadang orang dewasa ini haid, itu hadas yang besar. Kadang orang dewasa ini mengalami nifas. Kadang orang dewasa ini mengalami junub, itu yang contoh-contoh hadas yang besar. Bagaimana Ustazah cara menghilangkan hadas yang besar ini? Hadas yang besar ini cara menyucikannya adalah dengan cara mandi. Dengan cara mandi. Oke? Oke, sudah paham Ananda? Nah, bila nanti kurang-kurang paham, Ananda boleh tanya lagi dengan Ustazah melalui WA, boleh japri Ustazah, tanya biar mudah dipahami tentang ini supaya kita mudah cara membersihkan hadas-hadas yang ada dalam pada diri kita. Semoga ketika kita sholat kita diterima sama Allah. Karena waktu kita sholat harus kita perhatikan kebersihan badan kita, kebersihan tempat kita, kebersihan badan kita, kebersihan jiwa kita, dan kebersihan tempat kita sholat supaya diterima. Karena hal yang kecil itu yang kita tidak tahu, jadi nggak diterima sholat kita. Jadi masa ini kita perbaiki hadas-hadas ini. Oke, baiklah. Ustazah bagikan tugas buat Ananda yang di rumah. Nanti coba buatkan, cari tuliskan contoh-contoh hadas yang kecil. Buat latihan contoh-contoh hadas kecil. Tulis di bukunya contoh hadas yang kecil yang mana ya. Oke, cukup sekian hari ini yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat. Kita tutup pelajaran ini. Ustazah simpulkan bahwa pelajaran kita hari ini adalah tentang taharah. Allah sudah menjelaskan taharah ini di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi macam-macam hadas yang hadasnya ada dua, jadi ada hadas kecil dan hadas besar. Yang mana contoh-contohnya tadi sudah kita pelajari, contoh-contoh yang menjadi hadas besar. Oke, sekian saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.